Hai. Halo teman sipil, apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Mudah-mudahan ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi. Kita juga sehat walafiat. Ketemu lagi bersama podcast ASN 17 Plus. ASN 17 Plus, bikin lo paham kehidupan ASN. Udah berapa bulan kita nggak upload video? Tahun, ya? Bunyi tahun kali ya, tahun kali. Ya, semenjak dua teman kita, Pak Irsan sama Pak Abul merintis karir di instansi lain. Dan promosi, jangan salah, promosi lo ya, bagus. Ya. Semoga lebih sukses ya. Lebih sukses ya. Terus kita ngomongnya apa? Meskipun mereka sudah tidak bersama kita ya, bukan berarti kan kita pecah enggak? Oh enggak pecah. Mereka masih hidup. Iya. Kedua, mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kesempatan kita bisa disempatkan lah Pak Irsan, Pak Kabul, ya kan, teman-teman ini pada kangen nih. Ya kita kangen loh. Iya. Nanti bawa martabak lah ke sini. Iya, martabak doang anjir. Memang anu ngapel ya bawa martabak ya. Lu mau ngapain? Enggak. Kita mau cerita nih. Sebenarnya selama ini kita nggak upload di podcast ASN 17 Plus tuh kenapa dan ada apa, Cel? Iya. Kali Om Mars bisa cerita nih. Ya memang gini ya, di satu sisi kita sedih ya. Sedih. Bahwa ASN 17 Plus podcastnya itu udah lama vakum ya. Dan nggak banyak sih, tapi ada beberapa teman-teman yang nanyain gitu loh. 17 Plus gimana nih? Saya juga kalau jalan pagi di lingkungan kantor ada beberapa orang yang nanyakan juga. Lanjutan podcast kita. Ini untuk apa dan ya? Itu membuat kita sangat tersentuh dan terharu. Terharu sampai bawa anduk tadi. Sampai seember air ini ya, air bocoran hujan. Ya karena memang kesibukan masing-masing ya, itu di satu sisi. Dan sebenarnya kita kemarin juga ada produksi juga sebenarnya beberapa. Oh iya. Beberapa item cuma ternyata dari belum rilis kita, ya. Belum rilis juga nanti mungkin mudah-mudahan. Ya oke. Masih bisa rilis kalau masih relevan ya, temanya atau kontennya itu ya. Ya tapi di sisi lain lah lagi Om Aji tadi kenapa vakum ya memang 4 anggota podcast nih. 3 ini sekarang udah promosi. Alhamdulillah ya. Iya kan? Ya kagak gua doang. Belum sampai kan Paris keburu pensiun. Paris cita-citanya jadi Kasubag itu grade 18 kan. Ya. Enggak lama. Tapi alhamdulillah ya 3 dari 4 anggota podcast itu karirnya bagus dan sudah mendapatkan promosi di tempat masing-masing. Ya alhamdulillah bagus. Cuma ya harus pikiran juga dong gimana gua caranya promosi. Nanti itu ya Pak Irsan ya. Nanti kita carikan jalan Pak. Jalan ke surga. Dengan segala cara ya. Ya. Baik halal maupun haram ya. Jangan. Kita ASN tetap integritas. Iya, pastilah. Ya, tapi kan perlu juga menjalin komunikasi atau membangun jejaring Pak Aris. Jadi. Iya. Jangan sampai Pak Aris menjadi katak dalam tempurung istilahnya. Iya, kagak. Gua walaupun nggak promosi. Kita akui Pak Aris. Ngopi dulu ya. Oh iya, ngopi. Ngopinya supported by Reman. Kopi Reman. Iya, kopi Reman. Gimana ya Pak Haji ya? Ya senang sih, gue tetap senang. Ya, tentu juga. Kami juga senang Pak Aris makin sehat kan. Itu yang penting Pak Aris harus disyukuri, puji Tuhan Pak Aris. Iya. Tapi ngomong-ngomong gue baru mantu bro. Oh iya, betul Pak Aris. Iya, baru mantu gue kemarin. The only daughter ya. One and only malah, bukan the only, tapi one and only daughter ya. Tapi di situ sebenarnya nggak punya son juga kan, cuma satu-satu ya itu deh. Jangan nyinggung-nyinggung. Bini gua nonton nih, jangan mancing-mancing. Ada yang lain. Jangan mancing-mancing. Kadang-kadang. Ya maksudnya putri tunggalnya Pak Aris sudah berumah tangga kemarin. Selamat ya Pak Aris. Iya, kembali lagi ke bisa langgeng dan bisa cepat dapat omongan ya. Iya. Ya tentunya sebagai orang tua kita. Cucu. Iya, cucu. Sorry kok ngomong. Iya, omongan anak aja berarti cucu Anda maksud saya. Terus selama Pak Haji promosi gimana nih? Ya, ada hal yang baru atau biasa-biasa aja atau gabut atau gimana? Jadi, kok bisa gitu loh promosi? Satu kita cerita dari Pak Irsan dulu kali, Om Irsan dulu. Apa itu? Tentang dia dulu kali.
kita runut lah barangkali untuk update teman-teman juga teman-teman sipil nih. Iya. Ya, sudah menjadi pejabat eselon 2 lah ya. Secara umum sih udah gua ngomongin tadi bahwa teman-teman gua seneng teman-teman. Ya, tentu kita semua senang ya. Promosi, betul. Tapi sebenarnya gue lebih senang kalau mereka tidak promosi. Ya. Nggak guyon. Ya, guyon. Ya, terus dari promosi mereka itu kalau gue lihat perjalanannya memang sangat keras. Tuh. Kayak Om Irsan misal, tidak serta-merta langsung naik promosi, enggak juga, dia melalui berdarah-darah juga. Begitu juga Pak Kapul. Yang lebih ngeri Pak Kapul. Udah berapa puluh tahun beliau mendambakan 4B-nya, akhirnya sekarang udah dapat gitu kan. Ya. Dan non jauh di sana juga. Terus ya. Pak Haji juga udah berapa abad berdarah-darah juga. Sudah berapa abad menantikan promosi itu, cuma akhirnya ya dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, semuanya itu juga dapat. Nah sekarang gua nih caranya gua mau pensiun nih kalau besok gua nggak promosi nih. Gimana Pak Haji? Gimana Pak Ihsan? Tulis di kolom komen Pak Ihsan kalau nggak ada waktu. Ya, dan Warsen ya. Iya dong. Atau mungkin nanti beliau bisa kirim ini juga lah, komentar juga untuk kita upload juga nanti. Iya. Dia bisa tapping di tempatnya sendiri gitu kan, bisa aja kan. Iya, seharusnya bisa. Beliau sekarang udah bos. Iya, punya akun banyak yang bisa dikerahkan gitu. Kalau kita aja ini masih ala kadarnya nih. Ini nyatanya. Iya. Sekarang kita tapping berdua menggunakan handphone Android. Gini, anak-anak Gen Z ini pengaruh loh jenis handphone nih, ya kan? Teman-teman jadi gini, tadi kita itu tiba-tiba tapping ini ya Pak Haji. Ya, tiba-tiba tapping. Kalau kita kasih judul aja tema ini tiba-tiba tapping. Ya, tiba-tiba tapping gitu karena satu kangen, kami itu kangen sudah lama sekali nggak. Sudah kita rencanakan lama juga ya, mau tapping tapi nggak jadi. Kemudian yang kedua ya mengakomodir lah ya. Mengakomodir teman-teman sipil yang menanyakan, gimana 17 plus? Udah lama nih nggak muncul gitu. Ya udah akhirnya tiba-tiba tapping gitu aja tadi. Ya. Pakai HP, kemudian pakai batik. Biasanya kan gua hitam nih, lu pakai batik juga. Om Haji pakai batik juga. Terus temanya juga ya kita bercerita aja masih seperti biasa. Masih seputar ASN ya. Nah, ASN. Terus apa yang kita tadi mengenai keinginan Pak Aris nih, Om Aris nih, yang kepengen bisa promosi juga ya. Tentunya kita berharap Pak Aris juga bisa. Itu wajar kan? Oh iya. Teman-teman sipil semua yang ASN, ya itu kan sangat wajar ya promosi. Artinya itu untuk eksistensi lah. Ya, udah berapa puluh tahun kita bekerja. Eksistensi, peningkatan kualitas perekonomian kita juga kan. Pendapatan gitu aja. Susah. Itu terlalu kasar itu. Yang halus lah. Yang ada pendapatan gitu. Gitu loh. Kagak. Sama aja. Nah, kalau menurut saya ini dari pengalaman saya, Pak Aris, saya tidak mau mencoba mengarahkan atau mengajarkan teman-teman. Saya mau cerita pengalaman saya aja sih. Ya singkat aja ya, tapi jangan yang apa ya istilahnya yang manis-manis doang. Saya dulu begini alafak. Yang kenyataannya aja. Enggak. Yang pertama-tama yang menjaga penampilan ya. Enggak bicara. Ya selain penampilan juga perlu dijaga ya, tapi tidak berlebihan lah. Yang penting bersih rapih gitu aja kan. Emang lo mau jadi apa? Model, saya di model ASN juga udah ketuaan. Jadi pertama kalau saya selalu bekerja dengan upaya yang maksimal supaya menghasilkan karya yang terbaik. Tai. Nggak percaya gue itu. Ya tapi ya nggak apa-apa kalau itu. Ya kan salah satu. Oh iya kan. Silakan. Kedua banyakin narsum. Salah satu. Emang ada? Kalau ada. Ntar masalah lu. Enggak bercanda. Oh ya oke. Yang kedua tadi itu aja. Terus ya tentunya juga ya menjaga perilaku dan nama baik kita juga sih. Itu aja sih sebetulnya. Perilaku, nama baik, penampilan. Itu sangat terlalu luas ya, tapi silakan diterjemahkan teman-teman gimana ya? Apakah menjaga perilaku itu artinya kita harus apa? Ya attitude misalnya kita dengan menjadi good boy. Oh iya dong. Ya nggak bisa juga. Kadang-kadang apa hubungannya? Nggak, tapi bahasa itu perlu ya, artinya attitude kita juga perlu dijaga Pak Aris. Ya perlu, tapi jangan sampai kita juga kehilangan kita. Oh iya, itu karakter itu maksudnya misalnya kayak saya nih karakternya kan
humble, and lovable itu kan lu doang yang ngomong. Coba kata teman sipil tai juga. Astagfirullah. Udah lama nih nggak ngomong jadi agak-agak. Emang udah lama nggak ngomong kasar ya? Udah lama nggak ngomong kasar. Udah jadi analis. Wih, luar biasa. Oh iya, selamat ya Pak Aris sudah nggak jadi analis pejabat fungsional kan? Sudah menjadi analis keuangan negara ya, JF, analis keuangan negara tanpa melalui proses yang berbelit, yaitu delayering. Ya, tapi sebenarnya aku jujur loh, ini pendapat pribadi pribadi gua ya. Gimana pendapat? Dengan satu bagaimana bagaimana cara promosi tadi ya, gua pikir ya boleh-boleh saja kalau yang Om Adi jalani seperti itu. Ya, bisa tapi gua nggak percaya gitu loh, artinya dengan begitu terus langsung bisa promosi. Ya enggak lah itu kan. Tapi paling enggak. Banyak pasti yang paling penting adalah satu lulus hukum. Itu pun enggak ada jaminan. Bukan. Yang penting kinerja dulu lah. Kan tadi udah bilang bekerja dengan sebaik-baiknya, menghasilkan karya terbaik. Ya bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa kinerja yang baik kan dua hal yang berbeda. Ya, sama lah. Kerja baik, kinerjanya busuk kan bisa. Jangan salah. Berarti belum baik kerjanya, belum maksimal. Kan, kerja baik itu adalah patuh. Iya kan? SOP-nya dipatuhin. Iya. Ya itu kerja baik. Saya kan terlalu. Tapi kalau kinerjanya busuk bisa aja, Pak. Terlalu manis ini. Terlalu manis. Ya sudah. Cukup. Terus yang kedua, delayering tadi ya. Delayering kalau saya pribadi sih saya tidak terlalu enjoy. Kenapa? Memang saya dari awalnya mungkin karena shiftingnya aja ya, adaptasi yang terlalu cepat gitu menurutku. Saya sebenarnya lebih suka struktural, Pak. Karena ada disposisi, Pak. Sekarang tombol disposisinya udah hilang ya? Pak. Dari aplikasi persyaratan. Itu yang bikin gua nggak bahagia. Tombol disposisi menjadi hilang, Pak. Tapi kayaknya membuat saya kan baru pertama kali ini juga ya. Bisa disposisi. Setelah berkarir lebih dari 30 tahun. Baru sekarang ini kami. Dan mulai menikmati, Pak. Menikmati banget. Ya, tombol disposisi. Meskipun kadang-kadang isinya ya nggak terlalu berkualitas juga ya. Iya, sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, yang hadiri, wakili. Kalau itu untuk perhatian gitu. Hadiri wakili kalau untuk apa? Ya nggak berguna. Oh. Maksudnya gimana? Narsum? Enggak bercanda. Nah, narsum gua nggak masalah. Kalau saya sih kebetulan kan timnya nggak banyak, jadi saya selalu mengajak teman-teman untuk menghadiri rapat-rapat bersama. Karena buat saya rapat itu adalah salah satu sarana untuk kita belajar, menambah pengetahuan dari rapat itu juga bisa jadi untuk menambah pengetahuan kita yang mungkin belum terupdate dengan informasi-informasi yang lain gitu. Terlalu klasik, terlalu old school Anda itu, Pak. Belajar mah dari mana aja bisa. Iya, salah satunya rapat maksudnya. Orang Bapak lagi boker belajar juga bisa kok, belajar dari boker yang benar gimana. Ya, salah satunya rapat pengalaman. Dia orang boker aja juga. Terlalu apa ya? Terlalu apa ya? Cetek. Normatif. Ya iyalah. Ya terlalu normatif. Kan salah satu cara. Banyak cara untuk belajar. Nah gini kalau Pak. Kalau kita ingin sunnah Rasul ya, kejar ilmu sampai ke negeri Cina itu kan. Bukan kejarlah ilmu. Ngapain ilmu itu dikejar? Emang dia bisa lari? Emang dia lari? Nah, dia kemana-mana. Saya malas diskusi sama orang yang terlalu Loh, gimana? Ini joke bapak-bapak. Oh, nggak bisa. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal belum tentu ilmu salah. Loh, kenapa dituntut? Ya, itu menurut Anda aja silakan. Kalau saya masih muda sih lebih terbuka. Ya, terus masalah normatif tadi, Pak. Apa tuh? Ya semuanya itu berjalan dengan normatif gitu. Sebenarnya suka nggak sih? Ya. Kalau di birokrasi itu kan semuanya normatif gak ya? Ya harusnya seperti itu. Iya, tapi normatif itu kok nggak ada adrenalinnya gitu maksudku. Anda kalau mau adrenalin terjun payung, Pak. Atau nggak usah terjun payung lah. Coba tusuk perut dulu dengan sakit nggak gitu adrenalinnya. Nggak usah ditusuk, dicubit aja sakit kok. Apalagi kalau dicubit cewek. Udah di sini ASN 17 plus. Nah, itu pasti itu apa tuh plusnya?
Plusnya ya ini setelah jam 17. Ya, setelah jam kerja. Artinya kita melakukan kegiatan podcast ini setelah jam kerja, di luar jam kerja. Nah, tetap itu maksudnya jangan diartikan yang lain. Kalau plus lain ya. Kalau plus itu berarti kan pajak. Biaya. Kita nggak kena pajak karena nggak ada penghasilan juga. Karena belum ada penghasilan. Masih fakir apa istilahnya? Fakir viewer, fakir subscription ya. Tolong teman-teman sipil ya. Iya, tolong. Di subscribe lah, tolong lah. Masa dari dulu cuma 500 subscribe. Iya, enggak naik-naik. Tolonglah, please. Nah, terus apa sebenarnya kita kurang apa ya? Kurang banyak. Terus ngomongnya apa lagi nih kita? Ya udah. Ya intinya ya. Ya kita perkenalan kembali ya. Hah? Perkenalan apa? Dia pengen tahu siapa aja personal podcast 17. Tadi kan udah gue sebut kan. Enggak, lihat video video kita yang pertama kali. Oh iya, yang pertama kali itu. Ke bawah. Iya, itu dari ini. Udah berapa tahun ya? Ya. 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Terus, dari podcast ini Pak Aris ini bisa merasakan manfaat nggak sih dari podcast ini? Enggak. Ya, manfaat secara normatif itu ya harusnya kan lebih famous lah. Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Dari awal kami sudah famous saya ya. pribadi udah famous sih. Karena kan terkenal dengan anunya ya. Apa? Ya itu karakternya, figur banyak yang mendambakan figur kayak saya di kantor ini. Di rumah kali, kalau di kantor ini enggak ada. Kalau di rumah kan enggak banyak, ya, cuma 3 orang saja. Sekarang udah 2 orang. 3 orang kalau yang satu anjing kan. Bukan. Goblok. Kalau di rumah kan anak sama bini gua dulu. Ya kan 2. Nah, sekarang tinggal bini gua doang. Oh. Iya. Ya kan cuma 2 orang di rumah. Iya, ya udahlah tapi ya, tapi gini. Tapi kalau buat saya pribadi. Ya alhamdulillah nih cukup bermanfaat ya. Bisa promosi gitu. Ya karena salah satu sarana ini juga ketika kita mengisi critical identification. Bukan. Critical incident. Oh, insiden. Gimana ini? Ya. Gimana Pak Kapol? Bisa promosi Pak Kapol? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Itu juga sangat bermanfaat ya ketika assessment center kegiatan ini, karena kita berharap ini kan podcast ini tidak hanya sekedar kita ngobrol-ngobrol, tapi bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sipil. Iya, maksudku kalau aku kan senengnya ngobrol gitu ya, bersosialita gitu ya. Watas dong gini-gini. Anjing. Ini nih, salah satu yang bikin podcast kita itu nggak maju ya karena gini-gini nih, omongan tidak bermutu kayak gini. Jokes bapak-bapak tahun 80-an nih, males gua jadi. Ya, secara umur kita udah di atas 50 ya. Kita lo, gua kagak. Nah, ya kalau gue sih bermanfaat secara pribadi itu ya, aku bisa ngomong lah, ngobrol cuap-cuap. Terus kemudian kalau ini kan nambah jam terbang kita ketika tadi dikaitkan dengan wawancara asesmen gitu kan, jadi ngobrol dengan kamera kan dulu kan masih online ya kalau nggak salah. Iya, online. Ngobrol dengan kamera itu sudah nggak canggung lagi. Seperti itu aja sih. Ya. Nah, tapi ada kelemahannya juga, Pak. Ya. Kelemahannya juga ketika bagi gua nih, ketika ada podcast begini, semakin susah untuk berbuat nakal ya. Bukan. Bukan. Gimana? Bukan berbuat nakal. Gini. Maksud gue semakin susah untuk ambil padanya gitu Kak, karena udah menjadi famous gitu, public figure, famous gitu, jadi gue juga harus gimana nih, digila-gilain wanita juga ya. Enggak juga, harus gila. Kalau itu mungkin iya. Kenal Aris enggak? Aris mana? Aris gila. Padahal enggak juga. Aris podcast. Ya itu aja sih, tapi sepanjang ini ya banyak manfaatnya lah. Gua bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa ngobrol-ngobrol. Semakin pede menghadapi orang-orang. Apalagi? Jangan buka kertas. Buka kepean sebentar. Buka kepean. Ada jadi
saya kepikiran kita sebenarnya ada banyak juga podcast yang terkait dengan ASN nih ya. Banyak, memang banyak. Mudah-mudahan kita bisa collab dengan mereka lah. Aduh, aku kasihan juga kalau mereka itu kita ajak collab. Manfaatnya buat mereka itu apa gitu loh. Ya, sama-sama golongan ekonomi lemah gitu lah. Enggak, kalau yang lain-lain itu mungkin sudah banyak subscribernya juga. Ya, kita numpang ini lah. Ya, manfaatnya baik kita. Enggak lah, mudah-mudahan kalau buat kita sebenarnya kolaborasi itu lebih baik lah. Loh iya. Kolaborasi. Daripada kita bersaing buat apa? Zaman sekarang kan zamannya kolaborasi. Ngapain bersaing juga? Iya, apa modal kita bersaing juga belum ada gitu. Ya, yakin nggak menang juga. Yakin nggak menang juga. Jadi ya banyak ya teman-teman kita dulu sebenarnya satu dari pribadi-pribadi person ASN, kemudian ada yang apa dulu Akademi Desa. Ya. Terus kemudian apa lagi? Lupa. ASN muda itu loh. Abdi muda. Terus pernah kita juga collab dengan para komika itu. Ya. Tapi kan mereka bukan ASN. Iya, tapi kan kelompok, Pak. Terus apa lagi, Bu? Banyak juga sebenarnya yang sebenarnya. Ini kita belokannya terlalu jauh ya dari tadi ngomong karir seperti itu. Habis karir udah mentok, Pak. Gimana? Masih ada waktu 3 tahun lagi kan. Penguasa, promosikan gua dong. Nggak denger kan? Terus saya minggir dulu kalau mau ngomong. Nggak denger kan? Denger lah. Tapi kalau denger ya lebih bagus kan. Memang ya. Suara kita pengen didengar. Tolong dibantu lah teman saya nih Pak. Nggak mentok Pak. Kemarin nggak daftar itu ya? Apaan? Kepala Kabupaten Sleman tuh. Teman kita sih yang lulus juga sih. Iya. Jangan sebut nama gitu dong. Enggak teman kita. Bukan. Instasinya. Enggak apa-apa. Nanti Didit lah yang editor. Didit itu. Nggak ada editornya. Nggak diedit ini. Enggak diedit. Ada editor. Enggak apa-apa maksudnya. Ya seneng lah gitu. Oh, ya udah. Kalau maksudnya banyak dari teman-teman kita yang bisa naik kan. Iya, seneng. Sebenarnya banyak sih tawaran-tawaran ke apalagi institusi kita kan cukup apa ya? Cukup dikenal lah. Prestis lah ya di namanya doang yang di kalangan ASN gitu loh, cukup prestis gitu. Dan memang ya kita tunjukkan secara kemampuan secara umum pengelolaan pengelolaan keuangan negara ya memang kita memang boleh diadu lah dengan yang lain. Dan itu dibuktikan bahwa memang banyak juga yang teman-teman dari instansi kita yang sudah promosi ke tempat yang lain. Ya contohnya kayak Pak Kabul, Pak Irsan itu kan sekarang menjadi tulang punggung. Barangkali Pak Aris juga berminat juga kali. Kemana? Ya kemana kayak? Mungkin. Pemda, barangkali Pemda. Enggak. Ya? Aku pengen Jakarta. Di sini aja lah sampai pensiun. Nanti pensiun baru ke daerah, pulang kampung. Ya bercocok tanam lah, swasembada pangan. Iya, boleh lah. Ya. Slow living. Tapi ngomong-ngomong tadi gua udah promosi kan, instansi kita. Promosi apa tuh? Ya tadi teman-teman. Oh ya. Nilai bagus kan, nilai bagus kan. Catat Pak Kabul. Nah udah lama juga. Ini ngomong karir atau ngomong apa nih? Terserah lah, kita bebas aja lah. Jangan lepas kangen aja dulu. Oke. Ngomong-ngomong karir, kalau gua pribadi nih, karena gua kan nggak bisa ngomong karir orang lain gitu ya. Kalau gua pribadi sebenarnya achievement gua itu udah melebihi target. Ya itu hidup sampai sekarang. Wah bukan. Karier kok hidup gimana? Ya. Bapak ini kadang-kadang nggak nyambung walaupun sudah promosi. Gue jengkelnya gitu, malesnya gitu. Ya, waktu kuliah, ya kan? Cita-citanya? Target gue itu sampai tingkat 2 aja, bro. Setelah itu jadi PNS? Nah, dengan harapan kalau sudah lolos tingkat 2, di DU pun jadi PNS. Akhirnya bisa lolos sampai tingkat 3. Bisa full. Enak aja. Maksudnya full juga? Lulus. Oh iya. Nah, bisa lulus. Sekarang udah S2 dengan IPK yang pas-pasan. Jangan ngomongin IPK lah, saya malu kalau ngomongin IPK. Gak ada yang bisa dibanggakan. IPK saya. Apa itu ada kebanggaan. Dulu nyari IPK 2, sekian itu susah loh bro.
Nggak tahu anak-anak sekarang itu. Saya gampang. Sih, Saya nggak belajar aja bisa dapat 2 koma kok. 2,1. Untung nggak DO. Nggak pas DO kalau 2,1. Nah. Pokoknya 2 koma lulus lah. Ya. Terus habis itu apa lagi ya? Ya, sekarang udah S2 lah, artinya dari sisi pendidikan kan Pak Aris sekarang udah menyelesaikan S2 kalau pendidikan di sih memang perguruan tinggi yang cukup agak terkenal. Bonafin lah. Apa bahasa nama perguruan tingginya? National University School of Economics. Flowersnya kayak ada. Iya, National Flowers. National Flowers. Nah, School of Economics. School of Economics. Luar biasa. Dari luar, jangan salah. Sudah S2 apa? Tapi mentok. Enggak, ini ngomongin karier gua dulu ya. Sebenarnya ya, kan dari sisi pendidikan udah itu ya lah. udah cukup. Dari Karier okay. Sebenarnya achievement pribadi gua itu sudah terlampaui. Kemudian gua bercita-cita nih nggak usah pindah kemana-mana lagi sampai pensiun. Tercapai juga. Tour of Beauty juga sudah menjalani ya. Penempatan pertama di mana dulu? Manado. Itu sudah kita bahas kan. Ya, artinya Manado berapa tahun? 6 tahun. Terus ke Jakarta sampai sekarang ya. Oh, ke Babel dulu. Disisipin ke Babel dulu. Ya. Artinya pimpinan Pak Aris secara Tour of Beauty juga. Oke. Terus habis itu ya udah di Jakarta aja dah, yang penting nggak bisa sama keluarga gitu, karena emang rata-rata sih yang susah gitu. Yang kepengen di Jakarta itu sih pertimbangannya. Jadi pelaksana juga nggak apa-apa, yang penting Jakarta. Sekarang alhamdulillah terlampaui. Dan Pak Aris kan dari sisi karir juga naiknya lebih cepat dari saya dulu. Oh iya, kalau dulu memang saya cerdas Pak. Oh iya. Dulu saya cerdas gitu. Saya nggak bisa menyangkal itu. Malas ngomongin itu soalnya. Lu nyatanya itu iya. Makanya saya nggak mau nyangka. Bapak izin begini, saya kerja Pak Aris dulu nunduk sih di depan Paris, permisi Pak. Pergi kau. Soalnya kalau nggak gini-gini nggak ada pengisi kotak saya. Ya sebenarnya itu pencapaian pribadi, cuman kan. Ya, semua kita syukuri lah. Iya, bukan gua berarti gua nggak bersyukur ya, tapi ya memang itulah sebenarnya. Rasa bersyukur gua itu boleh dikatakan kurang lah. Apa yang lo mau udah dapat semua kok. Iya, rumah udah ada. Bandingkan dengan Pak Haji, coba karier Pak Haji gimana? Kan merangkak. Coba kalau nggak malu ceritakan deh. Kalau nggak malu sih, kalau malu ya di Kupang ya, NTT. Udah kasihan banget itu. Kasihan banget, jauh. Jauh. Saya membayangkan aja tuh nyari air. Waktu itu susah aja. Air sudah dekat sekarang. Air sudah dekat sekarang. Nah, 3 tahun terus ke Jakarta. Terus ya sampai sekarang masih alhamdulillah bisa di Jakarta terus ya. Pernah sampai pensiun nanti lah kita berharap. Tapi bukan berarti kita menolak kalau ada penugasan lain. Oh iya. Harus tunduk kepada perintah. Nah ini nih mulai cari mukanya itu lah. Ya jadi kambil di mana lah. Cari mukanya itu nggak bisa. Oke. Kita siap lah penugasan dimanapun itu ya. Setelah itu kan ya laksana lah. Memang saya seperti Pak Aris ya. Dulu kita memilih stasi ini ya. Ya tujuannya biar bisa di Jakarta lah. Oh ya. Ya tadi seperti kumpul dengan keluarga, sekolah anak-anak juga bisa lebih baik lah ya. Nah, pelaksana berapa puluh tahun itu diceritakan juga dong. Lama banget pelaksana puluhan tahun. Iya. Sampai tahun 2020 jadi JFAA. Oh di Jakarta itu masuk tahun berapa? 98 awal. 98 sampai dengan tahun 2020. Bayangkan tuh berapa puluh tahun tuh merangkak sebagai kurcaci lah. Emang itu faktanya gitu. Terus ya akhirnya itu pun jadi JFAA itu pun nggak langsung karena tes yang pertama itu gagal, nggak lulus. Nah terus siapa yang menolong Anda ini sampai nggak bisa menjadi JF? Ya karena kan kita belajar. Karena yang pertama saya menganggap saya merasa punya kemampuan lah. Padahal ternyata besar gitu. Menjadi orang yang sombong atau belagu di dunia ini nggak ada gunanya juga. Kadang-kadang ada juganya, ya. Sombong itu perlu kadang-kadang. Kita sombong sama orang lain yang sombong. Iya. Ya, bener nggak? Ya bener atau salah ya bebas aja. Bebas aja lah ya. Pendapat pribadi kok. Sombong kan nggak merugikan orang lain. Iya. Kalau orang lain rugi ya itu urusan dia. Iya, kita kan tidak. Bukan urusan kecuali kita kan. nolong barang dia. Gitu. Ya, oke. Nah, setelah kegagalan tes yang pertama, ketika tes yang kedua saya mau persiapkan diri lebih. Ini enggak? Down enggak? Tentu saja down, tapi kan seperti tadi kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Oh, mau bunuh diri enggak?
Ya enggak. Oh ya. Bunuh orang ya. Bercanda. Jadi ketika yang mau tes yang kedua saya lebih prepare dan saya mengikuti, kebetulan ada beberapa senior yang memberikan bimbel gitu. Oh iya. Terutama Mentoring gitu ya. Mentoring itu sangat Ya. bermanfaat, dan saya terus terang terima kasih kepada para senior yang udah berkenan menjadi mentor kami ya. Senior Pak Aji sekarang itu masih ada di sini atau enggak? Atau udah pensiun? Masih banyak. Lah kalau ke Bapak kan udah tua. Kalau seniornya Bapak kan Ya, seniornya udah pensiun. Enggak juga, maksudnya beberapa tahun lebih. Ingat. Artinya mungkin umur sama atau lebih Ya. muda, tapi dia udah di atas saya lah Ya. secara karir gitu. Oh gitu, secara Ya. karier Ya, gitu. udah jam Pimpinan udah- lah, pimpinan Pimpinan gitu. di organisasi ini maupun Bukan DFC senior. lain. Kalau senior itu konotasinya ke apa ya? tua ya, lebih tua ya. Ke umur, Nggak, kemudian masuknya sebagai ASN. Nah setelah itu ya akhirnya sampai sekarang inilah. Terus promosi lagi dong. Promosi lagi Oh, ya. dong, diceritakan. Tahu. Siapa yang menolong Anda itu? Tahun- Apakah Anda dengan Enggak. cara Ya tentunya kemudian ya, itu salah satu juga oh iya ya. yang membuat kan banyak pimpinan di sini juga menyampaikan tolong para pimpinan di sini bisa mengenal Anda, tahu apa ketika Oh iya. Anda dinaikkan di perjakat itu. Kelebihannya orang apa tahu, sih? gitu. Ini siapa sih? Yang mana sih orangnya? Kadang-kadang kan banyak yang bertanya gitu. Katanya gitu ya katanya. Ya, aku sendiri belum pernah ikut jadi. Ya saya juga nggak belum pernah. Katanya pimpinan itu seperti itulah ya cerita-ceritanya gitu. Jadi ya kalau kita punya perilaku yang baik ya, tentunya akan menjilat nilai tambah. lagi. Kemudian ya kalau ada pimpinan ya kita say hello lah. Oh ya itu etika. Enggak, kalau karena itu. ada juga yang nggak gitu. Kalau itu etika dasar. Ya, tapi ada juga ya anak-anak yang nggak begitu, orang-orang pegawai yang nggak begitu. Kalau Yang makanya kita coba nih mengingatkan itu. oh iya ya etika Ya. dasar di kantor itu ya memang seperti Ya, itu. aktif juga di saat ada apa rapat-rapat atau kerja itu ya. Saya ikut Ya. Kayak belum naik tapi Mas. masalahnya udah eranya lewat. Sekarang bukan eranya panas. Udah, ini diedit ngawur ya. Ini diedit, kalau ini harus diedit. Turunkan lagi aja, Pak. Udah, ini ya. Maksud saya Enggak diedit. Enggak, ini. saya edit. Enggak diedit. Enggak, tadi udah. Gua takut. Enggak ada gua sapu. Aku Ya, bapak. kayak gitu lagi kita Ya. aktif di kegiatan olahraga atau kegiatan kantor yang lain juga itu perlu juga sih. Ya apapun itulah, kalau memang kita mampu ya bisa. Ya, Kita meskipun- seneng lah, seneng dulu yang Ya, penting. kalaupun dikenal pimpinan tapi yang dikenal prestasi yang jelek ya bukan prestasi Memang yang jelek. ada prestasi jelek, Nggak ada. Prestasi masih bagus, Pak. Hal-hal yang nggak baik ya, Oh, ya iya. percuma juga. Kalau bisa itu kita sembunyikan. Ya, kalau bisa. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah. Tapi kan sebaik-baiknya kita menutupi bangkai kan pasti akan tersium juga. Ini kata pepatah nih ya. Saya hari ini lagi banyak mengutip pepatah nih dari pagi nih semua. Pepatah itu yang mana sih kok semua kata pepatah? Pepatah yang mana sih? Gue belum pernah ketemu nih sama pepatah. Bukan Pak Patah. Iya. Pak Patah. Sebenarnya dulu dari Pak Patah. Kayaknya Apa? udah 30 menit. Pak Maris, Ya udah, kita stop dulu ya. perkenalan Nanti kembalinya kita Ya. sambung lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ya. Ya berlanjut. Sama dukungan juga dari teman sipil semua. Ya tetap kita minta dukungan biar ya kita dapat apa ya namanya apa kalau kita dapat duit, masa dapat duit sih? Ya lah, yang penting teman-teman pada like, komen, Oh, iya. subscribe. Itu duit Itu mengikuti buat- ya nanti. Yang penting teman senang Tapi ya, dulu. apresiasi dari teman-teman sipil buat kami itu buat kita tuh sangat berharga. Oh, Itu sangat. yang membuat kita semakin semangat untuk Kami- berkarya di podcast kami ini. harapkan- Tolong ya mohon bantuan Oh, dukungannya. bantuan. Ya. Kita udah kayak orang susah gitu. Oke ya, Oke. kita dulu ya. Mudah-mudahan ya mungkin ada yang bisa kita berikan kepada teman sipil yang mungkin nilai-nilai apa, tapi ya mudah-mudahan bisa ditangkap hal-hal yang baik aja ya Oke, yang sip. diambil. Ya, yang Oke. tadi tetap diedit Pak ya. Enggak. Yang Ya, tiga, ya, dua, ya, dadah. ASN 17 Plus, bikin lo paham kehidupan ASN.